Kenapa sejarah dan suara rakyat bisa dikalahkan hanya oleh satu lembar surat dari Jakarta? Saya tahu Bapak melakukan lobi sampai di titik terakhir kepada siapapun agar mendukung pemindahan 4 pulau itu ke Sumatera Utara. Setahu saya tidak ada pulau atau daerah yang dikelola bersama. Tidak ada siapa jadi bupati, masa dua bupatinya? Aceh, salah satu provinsi yang punya catatan sejarah menarik buat dikulik. Aceh ini punya catatan panjang perjuangan, mulai dari kerajaan, kemudian perlawanan melawan kolonial, sampai status keistimewaan. Dan 2 minggu terakhir ini, rakyat Aceh harus mengulang bersuara lantang buat mempertahankan 4 pulau yang tiba-tiba menjadi wilayah tetangga mereka, Sumatera Utara. Pertanyaannya, kenapa sejarah dan suara rakyat bisa dikalahkan hanya oleh satu lembar surat dari Jakarta? Negeri gaduh, mungkin ini kata yang cocok untuk menggambarin Indonesia dalam sebulan terakhir. Baru selesai gaduh soal tambang nikel di Raja Ampat. 2 minggu terakhir nih, gaduh lagi. Kali ini gaduhnya soal 4 pulau yang secara teritori itu pindah ke Sumatera Utara. Padahal udah bertahun-tahun loh, Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, dan Mangkir Keta ini secara sah masuk wilayah Aceh. Nanti kita bahas kenapa 4 pulau itu direbutin dan diributin. Sekarang oke lah, kita kasih Prabowo aplaus karena menepati janjinya akan memberikan sesuatu kepada rakyat Aceh. Dan ini pernah disampaikan waktu tahun 2023. Nah, waktu itu Prabowo masih jadi capres yang hadir di peringatan tsunami pada 26 Desember 2023. Selalu dalam hati saya sama dengan Pak SBY, saya berpikir bagaimana saya bisa balas budi rakyat Aceh. Itu pemikiran saya. Jadi waktu saya Menteri Pertahanan, saya sudah merencanakan. Dan saya setiap kali di Jakarta berurusan dengan tokoh-tokoh Aceh. Saya berusaha di DPR bagaimana bisa membantu rakyat Aceh, masalah tanah dan sebagainya. Tapi itulah sebagai seorang pimpinan, yaitu merasa dalam posisi pemimpin, kita merasa kalau datang tanpa membawa suatu ucapan nyata sebagai balas budi, rasanya malu. Jadi saya minta maaf, saya ingin datang dengan memberi sesuatu sebagai ungkapan balas budi saya kepada rakyat Aceh. Janji Prabowo ini ditepati. Kemarin, melalui Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, langsung mengumumkan 4 pulau kembali menjadi milik Aceh. Bapak Presiden telah memutuskan bahwa pemerintah berlandaskan kepada dasar-dasar dokumen yang dimiliki oleh pemerintah telah mengambil keputusan bahwa keempat pulau, yaitu Pulau Panjang, kemudian Pulau Lipan, kemudian Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek, secara administratif berdasarkan dokumen yang dimiliki oleh pemerintah adalah masuk ke wilayah administratif Provinsi Aceh. Nah, di tahun 2008 itu ada satu kegiatan yang dikerjakan pemerintah untuk melakukan verifikasi dan pembakuan nama pulau. Ini berlaku untuk di seluruh Indonesia. Kenapa begitu? Karena Indonesia ini kan negara kepulauan, jadi pencatatan data nama pulau itu penting. Nama timnya Tim Nasional Pembakuan Nama Rupa Bumi. Nah, semua pulau di provinsi didata, termasuk pulau-pulau yang ada di Aceh dan juga di Sumatera Utara. Oke, gimana sih sebenarnya kok bisa nih
Pak Tito sebagai Menteri Dalam Negeri sampai bisa memutuskan ya sebelumnya 4 pulau tadi masuk ke Sumatera Utara? Tahun 2008 pernah dilakukan verifikasi pulau-pulau di antaranya seluruh Indonesia. Di antaranya di Aceh, untuk Aceh dan juga untuk Sumatera Utara. Dan di tahun 2008, saya ulangi, di tahun 2008, itu Sumatera 4 pulau ini tidak masuk dalam cakupan wilayah provinsi daerah istimewa Aceh, tidak dimasukkan. Ada namanya, tapi koordinatnya ada di gugusan Pulau Banyak. Nah, rupanya ada kesalahan input data koordinat pulau. Nah, ini yang menjadi persoalan. Gubernur Aceh memasukkan nama 4 pulau, Mangkir Gadang, Mangkir Ketek, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang, tapi koordinatnya ada di Pulau Banyak. Padahal seharusnya ada di dekat sini nih, di Tapanuli Tengah. Nah, ya kita lihat ya petanya ya, coba. Ini diambil dari situs resmi dari ditjenbina@wil.kemendagri.go.id. Ini kita lihat ya, ini titik-titik merah nih, ini titik-titik merah. Nah, titik-titik merah ini di tahun 2009, ini 4 pulau sudah didaftarkan Gubernur Aceh. Tapi koordinat 4 titik pulau itu berbeda, yang harusnya di sini, tapi diinputnya oleh Gubernur Aceh saat itu dimasukin di sini. Nah, dari titik koordinat yang seharusnya itu jaraknya 70 km. Jadi ada kesalahan koordinat di sini. Nah, ini yang mendasari kemudian salah input data. Nah, kemudian tahun 2018 Kemendagri mengeluarkan surat lagi perihalnya tanggapan atas Gubernur Aceh dan menegaskan 4 pulau di Kabupaten Aceh Singkil masuk dalam wilayah Sumatera Utara. Tapi kita apresiasi juga nih apa yang sudah dilakukan Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan berbagai upaya untuk memastikan kembali status 4 pulau ini. Bahkan nih pihak Kemendagri harus bongkar-bongkar arsip. Salah satunya kesepakatan 2 gubernur yang disaksikan Mendagri tahun 1992, Pak Rudini. Dokumen ini kenapa penting? Dokumen ini menunjukkan bahwa adanya semacam pengakuan, mengendorse bahwa kesepakatan antara 2 gubernur di tahun 1992 itu yang fotokopi tadi benar adanya. Jadi menjadi legalisasi bahwa kesepakatan itu terjadi. Kedua belah pihak disaksikan oleh Menteri Dalam Negeri mempedomani peta topografi TNI AD 1978. Nah, kita buka petanya yang mana? Lihat petanya, inilah petanya. Pulau paling atas ya, Mangkir Besar, Gadang namanya, Mangkir kecil, Ketek. Kemudian yang tengah Pulau Lipan, yang paling putih itu paling besar namanya Pulau Panjang. Itu tidak masuk wilayah Sumatera Utara. Tapi masuknya adalah Aceh. Tapi apapun keputusan sudah diambil, udah final. Nah, gimana rencana usulan Gubernur Sumatera Utara untuk mengelola 4 pulau bersama-sama? Apa bisa? Setahu saya tidak ada pulau atau daerah yang dikelola bersama. Tidak ada siapa jadi bupati. Masa 2 bupatinya? Nah, masa 2 bayar pajaknya kemana? Jadi itu pulaunya pulau tidak terlalu besar. Jadi bagi Aceh itu harga diri. Bahwa itu secara historis memang masuk Aceh Singkil. Bahwa letaknya dekat Sumatera Utara itu biasa. Baiklah, sekarang ada harta karun apa sih di balik 4 pulau ini? Kok jadi rebutan sampai ribut gitu? Sebelumnya dalam sebuah acara, Gubernur Aceh bilang kalau di sekitar 4 pulau itu ditemukan adanya kandungan migas. Walaupun bercanda kita harus hati-hati juga. Tapi yang jelas 4 pulau itu hak kita. Kita punya. Bapak kita berteriak ni seriak itu hak kita. Mari kita slow aja, enggak apa-apa. Hai patih, tak jangan buat remulan, tak jangan buat rumput di Sabang, di Pulau Panjang, Kemenan. Tapi intinya, kenapa sekarang berebut?
4 pulau itu. Tahu tak? Itu kandungan energi, kandungan gas sama besar di Andaman. Nah, Aceh ini punya beberapa wilayah kerja migas yang potensial banget. Pertama ada Blok Andaman 1, Andaman 2, dan Blok Andaman 3. Yang kedua ada offshore Northwest Aceh. Nah, ini lokasinya ada di Melabo. Kemudian yang ketiga ada Blok Migas Arakundo. Lokasinya di Aceh Timur. Nah, yang keempat ini dia nih, offshore Southwest Aceh. Lokasinya di Singkil. 4 pulau yang tadi itu berdekatan, yang disekatakan tadi masuk di wilayah ini, Blok Migas Singkil. Seperti yang dibilang sama Gubernur Aceh, potensinya itu sebesar migas Andaman. Besar banget. Blok ini di-award kepada Konrad. Sebelumnya mereka telah melakukan joint study di area itu. Joint study-nya itu bareng dengan Universitas UPN di Jogja, kemudian tentu melibatkan Kementerian SDM dan Konrad sendiri. Mereka ada 6 sumur di daerah itu yang mereka jadikan studi, ditambah dengan seismic land yang bisa kita akses di MDR di websitenya Kementerian, itu Migas Data Repository. Dari 6 sumur yang mereka tampilkan ini, memang ada satu sumur yang sangat menarik ya. Sumur ini namanya Singkil 1. Itu dia discovery, gas discovery dengan average gasnya dari 2 sampai 9 mmSCF, sudah pernah dites ya. Untuk sebuah sumur gas baru, discovery, kandungan 2-9 mmSCFD itu bisa dianggap cukup baik dan menjanjikan, apalagi untuk wilayah yang belum berkembang. Kalau ditemukan lebih dari 1 sumur dengan kapasitas sama, ini bisa dikembangkan sebagai lapangan gas kecil hingga menengah skalanya. Nah, ini bisa jadi potensi dari pengembangan lapangan gas yang lebih besar. Ada hal lain yang menarik soal dana bagi hasil migas. Aceh itu punya status otonomi khusus. Ini juga yang membuat pembagian dana bagi hasil migasnya itu berbeda dengan provinsi lain di Indonesia. Dana bagi hasil migas untuk Aceh itu diatur di Undang-Undang 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Kita lihat nih, di pasal 181 ayat 3. Di situ tertulis jelas, dana bagi hasil migas Aceh itu 70% dari bagi hasil neto. Aturan yang digunakan Undang-Undang 33 tahun 2004. Dana bagi hasil migas untuk provinsi lain selain Aceh itu hanya 15% untuk minyak bumi dan 30% untuk gas alam. Sisanya disetor ke pemerintah pusat. Ada hal yang menarik juga yang disampaikan oleh seorang Said Didu. Menurutnya ada upaya-upaya dari Bobi Nasution untuk mengambil alih 4 pulau supaya bisa masuk wilayah Sumatera Utara. Yang menarik begini, habis itu Bobi Nasution itu datang ke Aceh minta kolaborasi. Mana ada namanya pengolahan kolaborasi dalam pengolahan negara? Pengelolaan bersama antara Sumut dan Aceh. Itu bahasa maklar. Masa maklar, masalah bisnis itu nggak ada yang nggak bisa dibisniskan, itu namanya kewenangan. Pak Bobi jangan menganggap menutup-nutupi informasi, nak Bobi. Karena dinding bisa bicara sekarang. Saya tahu Bapak melakukan lobby sampai di titik terakhir kepada siapapun agar mendukung pemindahan 4 pulau itu ke Sumatera Utara. Sampai salah satu tokoh yang Anda ketemu di pesawat terbang dari Jakarta ke Medan, Anda minta lobby. Hentikan kebijakan berbasis pemikiran maklar. Nasihat saya kena Bobi. Saya kenal Bapak Anda. Saya kenal mertua Anda. Saya berharap Anda sedikit mengikuti Bapak Anda. Jangan semua ke mertua Anda. Kalaulah benar apa yang disampaikan Pak Said Didu, kasus perebutan 4 pulau ini bukan semata soal batas wilayah. Ada upaya-upaya perebutan sumber migas yang dibalut dengan kepentingan politik dan keserakahan kuasa. Kalau benar 4 pulau di Blok Migas Singkil ini punya nilai ekonomi tinggi, kita lihat ke depannya gimana negara dan pemerintah daerah Aceh bekerja. Apakah mampu memberikan kesejahteraan kepada rakyat Aceh atau justru para elit yang akan berpesta? Saya Rizky Hasan, Merdeka.